Pemirsa Nas TV, senang sekali saya Zulkarnain Jumar Taufik dapat kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, Universitas Hasanuddin memberikan gelar sarjana anumerta kepada mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Muhammad Rezki Hafizur Rahim yang menjadi korban meninggal dunia di Sungai Biseang Laboro, Kabupaten Maros. Gelar ini diberikan karena almarhum telah memenuhi syarat kelulusan dan dikenal berprestasi. Dalam wisuda hari kedua periode April 2025, Universitas Hasanuddin Makassar memberikan gelar sarjana anumerta kepada seorang mahasiswa program studi ilmu hubungan internasional yang merupakan korban meninggal dunia di Sungai Biseang Laboro, Kabupaten Maros pada Januari lalu. Pemberian gelar anumerta kepada Muhammad Rezki Hafizur Rahim ini dilakukan oleh Rektor Unhas Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc kepada ibu almarhum yakni Mursida didampingi sang adik almarhum. Terlihat keduanya naik ke atas panggung dengan membawa sebuah bingkai foto almarhum yang kemudian dengan suasana haru Profesor Jamaluddin Jompa menyerahkan ijazah dan berjabat tangan dengan Mursida. Pemberian gelar sarjana anumerta ini dilakukan lantaran almarhum telah memenuhi syarat kelulusan dan dikenal sebagai mahasiswa berprestasi khususnya di bidang karya tulis ilmiah. Menurut Mursida, dirinya tidak menyangka dengan respon pihak kampus yang memberikan gelar sarjana kehormatan tersebut kepada putranya. Mursida turut berterima kasih kepada Unhas dan yakin jika almarhum bahagia di sana dengan gelar anumerta tersebut. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Apresiasi yang kami terima dari pihak Unhas itu sangat luar biasa. Karena saya sebenarnya tidak pernah berharap akan diberikan gelar kehormatan kepada almarhum. Tapi karena mungkin Ananda almarhum ini adalah berprestasi mungkin ya, jadi diberikan kehormatan. Makanya kami pihak keluarga sangat menghargai. Betul-betul sangat bangga kepada almarhum karena pasti dia di sana sudah bangga melihat hasil dari perjuangannya tidak sia-sia. Terima kasih banyak. Kami pihak keluarga sangat bangga atas apresiasi yang diberikan kepada almarhum. Terima kasih banyak. Almarhum itu adalah tipe anak yang sangat aktif, yang betul-betul berjuang gitu ya, dan anak yang soleh. Di rumah itu kayak dia pengganti almarhum bapaknya. Di akhir hidupnya itu dia wawancara magang, 1 hari sebelum kejadian itu dia wawancara magang karena dia ingin mencari uang untuk membantu saya. Kebetulan kan almarhum sudah meninggal, bapaknya itu sudah 9 tahun yang lalu. Makanya dia itu di akhir hidupnya itu mau menggantikan posisi bapaknya, tetapi Tuhan berkata lain. Ya, itulah dia, anak yang soleh, anak yang sangat membanggakan itu anak almarhum. Dia baik sekali pada ibunya, baik sekali. Mursida mengisahkan jika almarhum Rezki merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Selama hidupnya, almarhum Rezki merupakan anak yang mandiri, cerdas, dan soleh. Almarhum juga seorang pekerja keras yang menggantikan peran ayahnya yang telah lebih dulu mendahului mereka. Mursida bercerita, sebelum kecelakaan terjadi, almarhum mengikuti wawancara magang dengan tujuan menambah pengalaman dan penghasilan. Namun takdir berkata lain. Almarhum dikabarkan hanyut di Sungai Biseang Maros dan meninggal dunia pada 23 Januari 2025. Zulkarnain, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, Wakil Ketua 3 DPD RI Tamsil Lingrung melakukan kunjungan silaturahmi di Universitas Hasanuddin. Rektor Unhas pun menyampaikan masukan untuk pengembangan perguruan tinggi di Indonesia Timur. Simak informasi berikut ini. Wakil Ketua 3 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Tamsil Lingrung melakukan silaturahmi ke Universitas Hasanuddin Makassar, Jumat 11 April 2025. Rektor Universitas Hasanuddin Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc menyambut hangat kedatangan Tamsil Lingrung di lantai 8 Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin.
Dalam diskusi singkat, Prof. Jamaluddin Jompa menyampaikan masukan-masukan terkait dengan pengembangan perguruan tinggi, khususnya di Indonesia Timur. Prof. JJ, sapaan akrabnya, mengaku bangga dan bersyukur bisa mendapatkan kesempatan untuk berdiskusi dengan salah satu tokoh Sulsel ini. Kepada politikus yang juga merupakan mubalik ini, Prof. JJ memaparkan jika Unhas juga berperan dalam membantu perguruan tinggi di kawasan timur Indonesia untuk berkembang bersama. Menurutnya, banyak hal yang perlu untuk dikembangkan dan memerlukan kolaborasi dengan pemerintah. Oleh karena itu Unhas tentu merasa bangga dan bersyukur bisa berdiskusi banyak tentang beliau untuk hal-hal positif untuk berkembang bersama, maju bersama, tumbuh bersama, dan tentu ini memerlukan interaksi dan juga kolaborasi baik dari sisi apa yang harus kami lakukan dari universitas maupun bagaimana kontribusi beliau nanti untuk menyuarakan kepada pihak-pihak terkait terutama di pusat, baik itu di DPD maupun DPR maupun pemerintah, bahkan sampai ke Presiden. Prof. JJ berharap melalui diskusi itu aspirasi Unhas mewakili perguruan tinggi di Indonesia Timur akan bisa tersampaikan kepada pihak-pihak terkait. Masukan-masukan dari Rektor Universitas Hasanuddin ini pun diterima baik oleh Tamsil Lindrung, Wakil Ketua 3 DPD RI periode 2024 hingga 2029 yang membawahi bidang pendidikan tinggi. Menurut Tamsil Lindrung, hal itu sudah menjadi tugas baginya sebagai perwakilan masyarakat di pemerintahan. Ya, alhamdulillah kami sangat senang bisa diterima silaturahim oleh Pak Rektor dan segenap jajarannya. Saya telah menerima banyak masukan. Insya Allah ini sebagai aspirasi yang memang menjadi tugas saya akan komunikasikan dengan pihak pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan, insya Allah, dan juga dengan teman-teman di DPD agar apa yang menjadi masukan dari Pak Rektor Prof. Jamaluddin Jompa ini itu bisa kita follow up sebagai tugas ibadah, insya Allah. Ya. Tamsil Lindrung yang merupakan kelahiran Pangkep ini berjanji menyampaikan masukan-masukan dari Unhas, khususnya kepada Menteri Pendidikan. Ia pun akan membantu menindaklanjuti masukan-masukan yang telah diberikan oleh Rektor Unhas agar segera bisa terrealisasikan. Iva Syarahman, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Pemirsa, ratusan alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin berkumpul kembali di Taman FEB Unhas. Mereka tak sekedar bersilaturahmi, tapi juga membawa gerakan baru yang menghubungkan masa lalu, kini, dan masa depan Fakultas Ekonomi dan Bisnis melalui peluncuran aplikasi e-Cafe. Ratusan alumni dari berbagai angkatan kembali menginjakkan kaki di kampus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Sabtu pagi 12 April 2025. Bertajuk Back to Campus, kegiatan halal bihalal yang diinisiasi oleh Ikatan Alumni FEB atau IKV ini menghadirkan lebih dari 500 alumni, termasuk yang datang dari luar kota Makassar. Memiliki rangkaian acara yang beragam, HBH IKV disemarakan oleh penampilan band dan anggota IKV sendiri sebagai personilnya. Acara ini turut dihadiri oleh Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, serta Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi Unhas, Profesor Dr. Farida Patitinggi SHMHU. Menurut Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Abdul Rahman Kadir SEMS, kegiatan ini menjadi momentum kebersamaan sekaligus mempererat ikatan antar alumni, dosen, dan mahasiswa dalam semangat filosofi FEB Togetherness. Pagi ini kegiatan seperti judulnya Back to Campus. Ini kegiatan yang dilaksanakan oleh alumni Fakultas Ekonomi yang kita sebut dengan IKV, di mana ketuanya itu adalah Bapak Hendra Nur Saleh PhD. Beliau yang meng-hire kegiatan ini dan diikuti oleh banyak alumni. Ada kurang lebih 500 alumni yang ikut pada hari ini, dan itu banyak yang datang dari luar kota Makassar.
Tak hanya sebagai ajang temu kangen, acara ini juga menjadi tonggak penting dengan diluncurkannya aplikasi iCafe. Aplikasi ini dirancang sebagai jembatan antara alumni dan mahasiswa FEB yang memuat beragam informasi seperti posisi alumni di dunia kerja, lowongan pekerjaan, serta peluang kolaborasi. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat peran alumni dalam pengembangan fakultas menuju target internasional, termasuk masuk ke dalam pemeringkatan QS World University Rankings by Subject. Kegiatan ini sebenarnya adalah yang paling utama kita lihat adalah launching aplikasi iCafe. Launching untuk aplikasi yang berkaitan dengan hubungan antara alumni dengan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di situ di dalamnya macam-macam berinformasi berkaitan dengan alumni, lapangan kerja, posisi-posisi alumni di tempat kerja itu apa, sehingga mereka bisa mencari informasi lebih banyak tentang mengenai alumni ya, seperti itu. Jadi peran alumni kita tidak bisa nafikan, mereka mensupport baik dalam bentuk nama baik, goodwill, karena banyak alumni kita yang sudah punya posisi-posisi strategis baik di pemerintahan maupun di BUMN. Nah, nama baik itu yang kita ingin bangun, dan kita sama-sama membangun Fakultas Ekonomi ini sesuai dengan mimpi kami agar supaya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas ini bisa mencapai target ranking per subjek kelas dunia. Prof. Rahman Kadir menambahkan dengan semangat kebersamaan yang terus dijaga, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas menunjukkan komitmennya dalam membangun kolaborasi jangka panjang bersama para alumninya. Sehingga diharapkan melalui kegiatan halal bihalal dan peluncuran aplikasi iCafe, sinergi antara kampus dan alumni dapat semakin kuat demi mendorong FEB Unhas menuju reputasi internasional dan menjawab tantangan dunia pendidikan di masa depan. Rizka Fraja, Unhas TV. Pemirsa, ratusan dokter dari berbagai wilayah di Indonesia mengikuti temu ilmiah bertajuk Makassar Gastroenterologi Hepatologi Update 2025. Kegiatan ini menjadi ajang kolaborasi antar pakar saluran cerna dan hati dari 4 kota besar, Surabaya, Denpasar, Malang, dan Makassar. Dr. Iwan sebagai salah satu staf. Pertemuan ilmiah tingkat nasional dengan tema Gastrointestinal and Hepatobiliary Disease in the Digital Age, Integrating Technology into Clinical Practice, digelar di Kota Makassar pada Sabtu 12 April 2025. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari, 11 hingga 13 April 2025 ini merupakan kolaborasi ilmiah antara kota-kota sentra kesehatan terkemuka, yaitu Surabaya, Denpasar, Malang, dan Makassar, yang dikenal dengan sebutan Sudema. Dokter umum, spesialis penyakit dalam, hingga konsultan gastroenterohepatologi turut berpartisipasi dalam rangkaian acara seperti simposium, kuliah umum, lokakarya, presentasi karya ilmiah, dan kegiatan khusus Women in GI. Menurut Ketua Perhimpunan Endoskopi Gastrointestinal Indonesia Wilayah Makassar, Dr. Lutfi, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapabilitas, kompetensi, dan kompetitivitas dokter dalam pelayanan, pendidikan, serta penelitian. Kegiatan ini adalah kegiatan pertemuan ahli saluran cerna se-Indonesia Timur, kalau boleh dikatakan seperti itu, Surabaya, Denpasar, Malang, Makassar. Jadi para pakar dari 3 tempat itu berkumpul bersama untuk melakukan pertemuan bersama sekaligus kegiatan ilmiah. Jadi tujuannya sebenarnya ada 3. Yang pertama untuk meningkatkan dalam hal compatibility, competitivity, dan kompetensi. Nah, itu diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal 3 hal. Yang pertama, pelayanan, pendidikan, dan penelitian. Nah, kegiatan ini yang melibatkan ahli perhimpunan saluran cerna dari 4 center tersebut, Surabaya, Denpasar, Malang, Makassar, ini bertujuan untuk meningkatkan dalam 3 hal lagi, penelitian, pendidikan, dan pelayanan. Nah, ini kurang lebih sama dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Dari divisi
gastroenterohepatologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dari Departemen Penyakit Dalam, satu. Yang kedua dari Perhimpunan Peneliti Hati, Perhimpunan Gastroenterohepatologi dan Perhimpunan Endoskopi se-Surabaya dan Pasar Malam dengan senter-senter pusat layanan endoskopi itu menyatu padu di sini, jadi melibatkan dokter umum, dokter spesialis penyakit dalam, dokter konsultan gastro, kemudian juga guru-guru besar, dan semuanya terlibat dalam upaya peningkatan capability di bidang saluran cerna. Ini dokter datang ada dari Semarang, ada dari Jakarta, ada dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Jadi harapannya kegiatan seperti ini dapat berkembang pesat, kemudian orang mengambil manfaat yang besar dan memberikan manfaat besar juga kepada masyarakat. Partisipasi peserta berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, termasuk dari Jakarta, Semarang hingga berbagai kota di Indonesia Timur. Kolaborasi antara institusi pendidikan seperti Universitas Hasanuddin, Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, dan Universitas Udayana menjadi tulang punggung kualitas acara. Integrasi antara ilmu kedokteran dengan kemajuan teknologi digital menjadi pokok pembahasan utama dengan harapan dapat meningkatkan akurasi diagnosis, kualitas pelayanan pasien, dan penguatan penelitian klinis. Dengan volume peserta yang lebih besar dan kualitas pembicara dari berbagai pusat pendidikan ternama, Dr. Lutfi berharap kegiatan ini menjadi momen strategis untuk mendorong transformasi digital di bidang gastroenterologi dan hepatologi di Indonesia. Rahmatia Ardi, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin menggelar halal bihalal dan reuni akbar. Kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus menguatkan kolaborasi antar alumni dan sivitas akademika menjelang perayaan Natalis ke-64 FISIP Unhas. Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IKFISIP) Universitas Hasanuddin menggelar halal bihalal dan reuni akbar di lapangan mimbar biru kuning FISIP kampus Unhas Tamalan Rea, Sabtu pagi 12 April 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh Rektor Unhas, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, Ketua Majelis Wali Amanat Unhas, Profesor Dr. Andi Alimuddin Unde MSI, Dekan FISIP, Profesor Dr. Pil Sukri MSI, Sekretaris Jenderal IKA Unhas, Profesor Dr. Insinyur Yusran Yusuf Eshud MSI IPU, juga Ketua IKA FISIP Unhas, Dr. Haji Andi Fasar M. Pajalangi MSI. Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, menekankan peran alumni dalam mendorong kemajuan fakultas dan universitas secara keseluruhan. Sedangkan, Dekan FISIP Unhas menjelaskan bahwa halal bihalal dan reuni akbar IKA FISIP Unhas ini merupakan rangkaian menuju puncak perayaan Disnatalis ke-64 FISIP Unhas. Jadi kegiatan halal bihalal ini sebenarnya merupakan rangkaian dari kegiatan Disnatalis FISIP yang ke-64 tahun 2025 ini. Kita satukan dengan sekalian kan momen setelah Lebaran, kita kumpul-kumpul karena memang kita berharap fakultas dan alumni itu kan satu. Ini adalah momen di mana kita semua bisa berkumpul, sehingga kemudian memang halal bihalal ini sekaligus juga kita jadikan sebagai event, sebagai sebuah waktu untuk kemudian kembali lagi bertemu. Kami istilahnya meminta para alumni untuk kembali ke rumah, untuk kemudian bersama-sama memikirkan perkembangan fakultas ini ke depan. Saya kira begitu. Ketua IKA FISIP Unhas, Dr. Haji Andi Fasar M. Pajalangi MSI, yang juga mantan Bupati Bone 2 periode, menyebut jika kegiatan ini menunjukkan kolaborasi yang kuat antar para alumni. Saya berpikir bahwa ini bagian daripada program dari IKA FISIP, kemudian dirangkaikan dengan Disnatalis. Alhamdulillah mendapat dukungan yang kuat dari seluruh angkatan, dan yang penting keterlibatan civitas akademika sangat luar biasa. Kita bangga itu mulai dari IKA Unhas, dari jajaran Andi Amran itu turun, dari rektorat, itu menandakan bahwa kolaborasi kuat di antara para alumni. Dalam kesempatan tersebut, Fasar M. Pajalangi juga menyoroti pentingnya regenerasi dalam kepemimpinan organisasi alumni. Saya kira walaupun tidak ada aturan yang melarang, saya mau mengatakan bahwa masih banyak yang bisa. Sudah banyak yang bisa, dan saya kira perlu ada regenerasi.
Apalagi kita tahu sospol itu ilmunya politik. Banyak ya bisa. Fassar menambahkan, regenerasi diperlukan karena banyak alumni dari berbagai jurusan yang memiliki kapasitas untuk memimpin organisasi. Dan kini saatnya memberikan ruang bagi kader-kader baru. Zara Sapita Suceng, Zulkarnain Jumar Taufik, Unhas TV. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah menjalin kerjasama dengan Universitas Hasanuddin melalui penandatanganan MOU. Salah satu yang akan menjadi fokus kerjasama adalah efisiensi pemanfaatan potensi kekayaan laut. Universitas Hasanuddin menandatangani Memorandum of Understanding (MOU) dengan pemerintah Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah. Penandatanganan yang dilakukan Rektor Unhas, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, dan Bupati Banggai Laut, Sofyan Kaepa SH MSI, dilakukan di lantai 8 Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin, Jumat 11 April 2025. Kerjasama ini merupakan kelanjutan dari kerjasama yang sebelumnya telah dijalin pada periode pertama Bupati Sofyan Kaepa. Dalam kesempatan ini, Sofyan Kaepa menyampaikan sejumlah potensi Banggai Laut yang bisa dikembangkan bersama dengan Unhas, khususnya potensi kekayaan laut. Di antara potensi yang dimiliki dalam sektor tersebut ialah produksi ikan segar yang melimpah, juga spesies ubur-ubur langka di wilayah perairan Banggai Laut. Terdapat pula potensi di sektor pariwisata berupa gua di bawah laut yang bisa menjadi daya tarik wisatawan. Bupati Sofyan Kaepa berharap Universitas Hasanuddin bisa mengembangkan pemikiran serta inovasi dalam mendampingi pemerintah Kabupaten Banggai Laut untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang ada. Kebetulan Kabupaten Banggai Laut ini adalah salah satu penghasil ikan segar. Ini cuman lagi-lagi kita masih membutuhkan satu level di atasnya. Ini seperti hari ini telah terjadi kerjasama. Kenapa? Bahwa kampus itu akan memberikan semacam pemikiran pinggir segar untuk mendampingi pemerintah daerah. Pusat juga akan bertanya, kerjasama dengan siapa? Nah, tentu hari ini, alhamdulillah, mewakili seluruh masyarakat Banggai Laut, mengucapkan banyak terima kasih pihak Unhas yang telah memberikan kesempatan dan telah selesai memberikan kerjasama yang baik. Perlu juga saya sampaikan, selaku Bupati Banggai Laut, Unhas ini telah memberikan suasana terang Banggai Laut. Mendengarkan berbagai potensi yang disampaikan oleh Bupati Banggai Laut, Rektor Unhas Prof. Jamaluddin Jompa menyambut baik kerjasama ini. Mantan Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Unhas ini pun mengaku melihat potensi yang besar di Banggai Laut. Suatu kebanggaan saya pada hari ini, kebahagiaan khusus karena sebagai orang kelautan saya tahu persis bahwa Banggai Laut ini punya nama, punya potensi, sehingga dengan penandatanganan MOU yang diperbaharui tadi, semoga ada hal-hal baru Pak Bupati yang akan kita angkat menjadi unggulan-unggulan baru bagi Banggai Laut untuk menjadi kabupaten yang semakin maju ke depan, masyarakatnya semakin bahagia, semakin sejahtera, dan tentu pimpinannya juga semakin bangga karena mereka bisa bekerja dengan tulus, ikhlas, tapi juga cerdas dan memberi kebermanfaatan atas kerjasama ini. Prof. Jamaluddin Jompa berharap dengan diperbaharuinya perjanjian kerjasama ini, ada hal baru yang bisa dilakukan untuk menjadikan Kabupaten Banggai Laut semakin maju. Iva Syarahman, Muhammad Syeful, Unhas TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zulkarnain Jumar Taufik, mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.